Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dari kelas 11 PS3 akan menerangkan materi tentang karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Saya Muhammad Rifki Himbariana. Saya Kinaya Lailatri. saya Marsania. Saya Muhammad Rifki Dinova. Stay tune. Stay tune. Wilayah daratan Indonesia memiliki ciri-ciri kenampakan yang berbeda, di mana bisa terlihat kenampakan daratan yang berupa pegunungan, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, dan danau. Wilayah daratan Indonesia dipengaruhi oleh dua sirkum pegunungan, yaitu sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Wilayah daratan merupakan wilayah di permukaan bumi dengan batas-batas tertentu dan di dalam tanah di bawah permukaan bumi. Secara umum, karakteristik wilayah daratan Indonesia adalah berupa kepulauan yang terletak di antara dua benua dan berada pada wilayah iklim tropis. Bentuk muka bumi di daratan diantaranya adalah gunung, pegunungan, bukit, dataran tinggi, dataran rendah, dan wilayah pesisir. Dimanfaatkan untuk pemukiman, industri, dan pertanian. Cocok juga untuk pariwisata dataran. Karakteristik wilayah perairan di Indonesia dibagi menjadi 7. Yang satu, dangkalan atau paparan benua. Salah satu bentuk permukaan bumi yang berupa wilayah perairan ini merupakan permukaan laut luas dengan kedalaman tidak lebih dari 200 meter. Bentuk muka bumi ini termasuk terusan atau kepanjangan dari bagian darat. Wilayah yang terendam air tidak terlalu dalam, ini bisa digunakan untuk berenang atau snorkeling dengan cukup aman. Nomor 2, punggung laut. Bagian dari permukaan yang termasuk perairan, selanjutnya berupa permukaan yang menyerupai bukit tetapi berada di dalam laut. Bagian dari puncaknya tidak sampai muncul ke atas permukaan air. Jadi bagian ini hanya bisa dilihat dari dalam atau di bawah permukaan air. Yang ketiga, ambang laut. Permukaan bumi berupa perairan, yang lainnya ada yang disebut ambang laut. Daerah ini merupakan daratan luas yang ada di laut dangkal dan menjadi pemisah antara dua laut dalam. Yang keempat, gunung laut. Sesuai dengan namanya, gunung laut merupakan permukaan yang menonjol tinggi di dalam laut. Memiliki material vulkanik dan dapat mengalami erupsi seperti gunung di daratan. 5. Palung laut. Bagian terdalam dari perairan bumi adalah palung laut. Daerah ini bisa dikatakan sebagai jurang laut karena bentuknya yang memanjang ke bawah dengan bentuk seperti huruf V. 6. Lubuk laut atau beken. Permukaan bumi selanjutnya adalah lubuk laut yang berupa cekungan besar yang sangat dalam. Bentuknya menyerupai lembah yang ada di daratan, tapi beken berada di dalam laut. 7. Pulau karang. Bentuknya permukaan perairan yang terdiri dari batuan dan karang yang sangat banyak. Binatang-binatang yang sudah mati bertumpuk menjadi satu dan sebuah menjadi pulau karang setelah proses yang sangat lama. Beberapa manfaat bentuk-bentuk wilayah perairan bagi kehidupan manusia. Yang pertama ada membantu kita bernafas. Yang kedua ada menjadi sumber makanan, menjadi tempat hidup keanekaragaman hayati, dan sumber mata pencarian umat manusia. Poros maritim merupakan gagasan yang dilontarkan oleh Presiden terpilih Joko Widodo saat kampanye pemilihan presiden beberapa waktu lalu. Di samping gagasan ini, ia juga menawarkan program yang disebut Tol Laut. Dua hal itu kini menjadi bahan pembicaraan yang lumayan hangat di kalangan kemaritiman tanah air. Dengan sebagian di antara mereka mendukungnya dan sebagian lagi mengkritisi atau bahkan menolaknya. Dalam dunia kemaritiman internasional, poros maritim dikenal dengan istilah International Maritime Center atau IMC. Sah-sah saja sebenarnya menggunakan istilah lain sesuai keinginan dengan seorang, tetapi industri maritim adalah salah satu bisnis yang diatur secara global. Karena itu, kesamaan bahasa atau istilah dan pemaknaannya mutlak diperlukan. International Maritime Center adalah sebuah pelabuhan atau negara yang telah berhasil membangun aneka macam fasilitas, infrastruktur, dan regulasi sehingga menarik minat kalangan pelayaran internasional.
dan komunitas maritim lainnya untuk mendatanginya dan dapat menjalankan bisnis yang menguntungkan di pelabuhan atau negara bersangkutan. Jadi untuk IMC yang baik, maka yang diperlukan adalah kemampuan menarik pemain internasional dengan berbagai kemudahan untuk datang dan menjalankan bisnis. Singapura dikenal sebagai salah satu IMC yang terbaik. Status IMC yang didapat oleh negara jiran ini bertumpu pada posisinya sebagai sebuah hub kemaritiman sejalan dengan statusnya. Singapura saat ini menjadi lokasi berkantornya lebih dari 4.200 multinasional corporation (MNC) dan 26.000 perusahaan mancanegara lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Febrian dari kelompok Diki Dinova dari 11 IPS 3. Saya akan menyimpulkan tentang poros maritim. Yang pertama adalah poros maritim merupakan gagasan yang dilontarkan oleh Presiden terpilih Joko Widodo saat kampanye pemilihan presiden beberapa waktu lalu. Dua hal itu kini menjadi bahan pembicaraan yang lumayan hangat di kalangan kemaritiman tanah air, sedangkan sebagai di antara mereka mendukungnya dan sebagian lagi mengkritisi atau bahkan menolaknya. Dalam dunia kemaritiman internasional, poros maritim dikenal dengan istilah International Maritime Center atau IMC. Sah-sah saja sebenarnya menggunakan istilah lain sesuai keinginan seseorang, tetapi industri maritim adalah salah satu bisnis yang diatur secara global. Nah, International Maritime Center adalah sebuah pelabuhan atau negara yang telah berhasil membangun aneka macam fasilitas, infrastruktur, dan regulasi sehingga menjadi minat kalangan pelayaran internasional dan komunitas maritim lainnya untuk mendatanginya dapat menjalankan bisnis yang menguntungkan di pelabuhan atau negara bersangkutan. Jadi, untuk menjadi IMC yang baik, maka yang diperlukan adalah kemampuan menarik pemain internasional dengan berbagai kemudahan untuk datang dan menjalankan bisnisnya. Nah, negara apa saja sih yang udah dikenal sebagai IMC yang terbaik? Ya, yang pertama adalah Singapura. Singapura dikenal sebagai salah satu IMC yang terbaik. Status IMC yang dapat didapat oleh negara jiran ini bertumpu pada posisi sebagai sebuah hubungan kemaritiman global. Sejalan dengan statusnya, Singapura ini menjadi lokasi berkantornya lebih dari 4.200 lokasi berkantornya dan lebih dari 4.200 multinational corporation atau MNC dan 26.000 perusahaan mancanegara lainnya. Nah, untuk karakteristik wilayah lautan di Indonesia, secara umum karakteristik wilayah lautan di Indonesia adalah terletak di antara dua samudra serta memiliki kandungan sumber daya yang melimpah. Bentuk muka bumi di lautan diantaranya adalah paparan benua, lereng benua, lubuk laut, palung laut, serta gunung laut. Nah, untuk di daratan sendiri ada plato, daratan rendah, depresi kontinental, gunung, pegunungan, bukit, lembah, jurang, ngarai, sungai, dan danau. Untuk di lautan sendiri adalah dangkalan atau paparan benua, punggung laut, ambang laut, gunung laut, palung laut, lubuk laut atau beken. Yang ketujuh adalah pulau karang. Sekian dari saya, Rizky Febrian dari kelompok Muhammad Diki Dinova 11 IPS 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.